Guys, kemarin kan gue baru ada bikin video pendek ya soal masalah di copy trading OKX, dan ini video long. Gue memang dedicated khusus gue bikin untuk gue ceritain secara komplit mengenai masalah yang terjadi di copy trade yang gue alami. Dan semoga ini bisa jadi solusi juga untuk teman-teman yang lagi pakai copy trade-nya OKX itu, bisa tahulah kenapa ini bisa terjadi. Dan ternyata ini juga masalah ini udah diketahui sama pihak OKX, dan pihak OKX sendiri juga sudah melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan hal itu. Jadi gini ceritanya, gue kemarin itu ada ikut lead trade bersama dengan beberapa teman-teman gue. Di lead trade ini pada dasarnya sih kita just having fun ya, karena kebetulan yang di trade juga teman kita. Jadi I put some investment di dalam, dan habis itu ya udah tak biarin aja gitu loh. Tapi kemarin itu ada salah satu teman gua yang datang, dan dia kasih tahu, bro, lu tahu nggak, ternyata di copy trade ini nggak semua posisi nggak ke copy loh gitu, nggak semua ke copy gitu. Jadi gue akhirnya buka laptop, gue buka lagi tuh account, and then sub accountnya ya, karena tuh gue taruh di sub account. Jadi gue buka lagi, and then gue liatin historinya, gue bandingin sama histori si lead trader. Nah, ketemu lah ternyata ada beberapa ada beberapa posisi yang tidak ke copy gitu. Dari sana itu ternyata bukan hanya sekali doang, bukan hanya 2 kali doang, tapi berkali-kali nih guys. Itu masalahnya. Jadi ternyata ada banyak posisi yang profit itu tidak ke copy. Nah, akhirnya gue ngomong tuh sama temen gue, gimana nih kita mau ngomong sama OKX-nya seperti apa dan segala macam. Oke, akhirnya disetujui, kita bakalan kontak si OKX, kita siapin semua dokumentasinya. Jadi untuk teman-teman mau kontak ke customer service dalam level apapun, mau di crypto atau mau dimanapun, kalian itu harus siapin dokumentasinya dalam bentuk video ataupun foto. Kalau kemarin kita siapin dalam bentuk foto, kita kasih lihat bagian-bagian yang tidak tercopy dan segala macam. Kita buka tuh customer service. Kalian pada tahu kan kalau di OKX itu sebenarnya bisa kontak customer service loh gitu. Jadi kita kontak, dan akhirnya setelah ngobrol beberapa kali, kita kasih tahu ini dan segala macem, akhirnya ketahuan deh ada masalah yang terjadi. Tapi ini masalahnya bukan bukan masalah problem error gitu apa segala macam, enggak, tapi ternyata itu adalah fitur. Nah, akhirnya dijelasin nih, gue buka dulu ya. Jadi akhirnya si OKX itu ngejelasin bahwa setelah dia cek itu nggak copy itu karena slippage protection. Jadi ketika posisi lead trade buka posisi itu, dan ketika signal itu diberikan ke account gua yang copy, itu ternyata perbedaan harganya itu cukup signifikan. Jadi akhirnya gara-gara itu nggak kebuka. Gitu ceritanya ternyata. Jadi ada sebuah fitur yang membantu kita untuk tidak buru-buru buka lah gitu ceritanya. Jadi karena ada slippage, jadi yang range-nya cukup gede, jadi takutnya nggak profit, malah buntung gitu. Nah, jadi si sound ini customer service-nya, jadi dia kasih tahu ini segala macam, dan akhirnya gue buka ini kan dikasih link ya, jadi gue buka juga linknya nih. Nah, disinilah ketahuan ternyata si OKX itu ada kasih tahu bahwa ada beberapa alasan kenapa copy trade-nya itu gagal untuk di copy. Yang pertama itu masalah fund. Kalau masalah fund kan gua nggak ada masalah, fundnya masih ada. Kemudian amount per order, saya enggak mengerti. Waduh, Google ya. Nah, jadi amount per order ini sendiri sudah sudah nggak ada masalah juga, karena kita trade-nya mostly di BTC dan ETH. Kemudian kalau maksimum total amount nggak juga, karena gue nggak ada set. Tapi di sini ternyata teman-teman bisa set ya maksimum investment amount. Jadi kalau teman-teman misalnya setnya per day berapa, nah itu juga bisa. Tapi setahu nggak per day ya, per amount kayaknya. Setiap kali copy kalian set 10 juta dolar misalnya, nah itu kalau udah sampai 10 juta dolar ya udah nggak trade lagi.
Nah, ini kenanya di slip page protection. Nah, slip page protection ini karena ada perbedaan signifikan harga entry sama harga yang akan kita entry sebesar 0,5%, makanya nggak dibuka. Nah, kalau smart scene position ratio ini, kalau ini lebih ke asset allocation ini tidak ini ya, ibaratnya in order to control copy trade risk, if copy trader has higher ratio of asset allocation to a position than a lead trade, they will stop copying order for that contract and direction until their allocation is back in line with the lead trader. Jadi teman-teman sendiri harus memastikan bahwa dananya teman-teman untuk copy trade itu jangan lebih besar daripada si lead trade. Jadi ya pastiin aja maksimum barnya itu adalah sama kayak gitu. Kemudian position size, exit dan maximum limit ini juga sama. Jadi ketika kan di Okashi itu copy trading itu ada smart sync. Jadi misalnya si trader buka 10%, dan itu belum kena ke maksimum size dari posisi tradingnya. Nah, ternyata teman-teman saldo tradingnya lebih besar, dan 10% itu lebih besar kan pasti daripada lead trade, dan itu pasti posisinya akan lebih besar lagi kebukanya. Jadi kalau hit ke position size ya dia nggak akan buka. Ini juga exit daily lead trade order limit, ini juga sama. Currently lead trade can open maximum 5,000 lead trade order per each day. Jadi kalau lebih dari 5.000 nggak akan kebuka lagi. Dan bisa juga karena amount daripada lead trade-nya, ini saldo lead trade-nya itu kurang dari 500. Jadi kalau kurang dari 500 nggak akan kebuka lagi. Jadi ini masalahnya sih sebenarnya. Kalau ini juga ya ini artikelnya sih, kalau teman-teman mau buka, teman-teman tinggal cari aja judulnya What Could Be the Reason Behind the Failures of My Future Copy Trade. Ini bakalan kebuka di FAQ-nya. Jadi ini alasannya kenapa copy trade-nya nggak kebuka. Jadi bukan karena masalah error atau karena sistemnya nggak benar, bukan, tapi karena memang ada protection-nya. Nah, khususnya untuk yang 0,5 ini, gue udah ngomong sama tim OKX untuk untuk increase the bar ya, jangan 0,5, karena kalau perbedaannya 0,5 doang and then dia ternyata posisinya profit, kan jadinya nggak ke copy, dan mostly ternyata posisi yang nggak copy itu sudah profit punya. Nah, jadi 0,5% gue juga hitung dari posisi lead trade, ketika 0,5% ya most likely itu profit gitu. Jadi mungkin bisa dikonsider untuk jadi opsi lah untuk kita geser-geser gitu. Misalnya kita mau minimal 0,5 protectionnya, atau lebih besar lagi daripada itu, yaitu opsi dari OKX lah. I hope juga teman-teman yang di OKX kalau nontonin video ini juga bisa jadi consideration ya, untuk kalian itu bisa improve this product gitu. Karena produk ini sangat bermanfaat, berguna untuk banyak orang. So improvement pasti butuh dilakukan. Oke, so that's it. Thank you so much. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye.